Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-49 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Masuk kita insyaallah pada penyebutan hadis-hadis yang merupakan hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Beliau mengatakan wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam la tazalu jahannamu yulqa fiha wa taqulu hal min mazid hatta yad'a rabbul izzati fiha qadamahu wa fi riwayatin 'alayha qadamahu fayanzawiya ba'daha ila ba'din wa taqulu qatin muttafaqun alaih. Dan sabda Nabi SAW, senantiasa Jahannam yulqa fiha, dilemparkan di dalamnya. Itu dilemparkan di dalamnya manusia dan juga jin. Dan ini menunjukkan bagaimana Allah SWT menghinakan orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Mereka bukan masuk dalam keadaan terhormat, tapi dilemparkan. Yulqa, dilemparkan. Dan ini adalah kehinaan bagi mereka. Dan dalam ayat Allah SWT mengatakan kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya fawjun, rombongan, sebuah rombongan, karena mereka masuk ke dalam neraka dalam keadaan berkelompok. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumar alam ya'tikum nadhir. Dikatakan kepada mereka, bukankah telah datang kepada kalian peringatan? Ini adalah kehinaan tersendiri bagi penduduk neraka, dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan dilempar. La tazal, senantiasa Jahannam dilemparkan di dalamnya, seakan-akan tidak ada habisnya. Dan menunjukkan tentang banyaknya penduduk neraka. Terus dilemparkan, berkelompok dilemparkan dan tidak ada habisnya. Seakan-akan tidak ada habisnya. Wa taqul, dan dia mengatakan hal mim mazid. Padahal sudah dilemparkan kepadanya banyak orang. Dan kita berlindung kepada Allah dari neraka ini. Ternyata dia mengatakan hal mim mazid, apakah masih ada tambahan? Hal mim mazid, itu masih meminta tambahan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini menunjukkan tentang banyaknya orang yang masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi minan nar. Dan menunjukkan tentang besarnya neraka itu, Jahannam tersebut. Sehingga masuk ke dalamnya banyak manusia dan juga jin, dan dia masih mengatakan hal mim mazid. Di dalam sebuah hadis yang menunjukkan tentang besarnya Jahannam, Nabi SAW mengatakan, yu'ta bi jahannama yawma idzin laha 70,000 zimam ma'a kulli zimamin 70,000 malakin yajurrunaha. Akan didatangkan pada hari tersebut Jahannam, dan dia memiliki 70.000 zimam, yaitu tali kekang. Dan bersama satu tali kekang itu ada 70.000 malaikat yang yajurruna, yang dia menyeret Jahannam tersebut. Jadi kalau dihitung kurang lebih 4,9 miliar malaikat menyeret Jahannam. Menunjukkan tentang besarnya Jahannam, dan malaikat ini adalah makhluk yang kuat, dan yang menyeret Jahannam adalah 4,9 miliar. Dan yajurrunaha, kata yajurrunaha menunjukkan tentang beratnya Jahannam, menunjukkan tentang besarnya Jahannam. Dan di antara dalil yang menunjukkan tentang banyaknya jumlah penduduk neraka, dan dia lebih banyak daripada penduduk surga, adalah sebuah hadis di mana Nabi SAW mengatakan di situ. Ringkasnya di situ Nabi Adam alaihissalam bertanya kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah SWT berkata kepada Nabi Adam, ya Adam, qum fab'ath ba'than nar. Allah mengatakan kepada Nabi Adam di hari tersebut, wahai Adam, berdirilah dan utuslah utusan ke neraka. Ba'ath artinya adalah mursal, itu yang diutus. Qala ya Rabbi wa ma ba'thun nar. Maka Nabi Adam mengatakan, wahai Rabbku, apa yang dimaksud dengan utusan ke neraka? Qala min kulli 1,999 ila an-nar wa wahidun fil jannah. Dari setiap 1.000 orang. Jadi utusan ke dalam neraka tadi gimana? Dari setiap 1.000 orang manusia, maka 999 ke neraka, maka ini adalah ba'thun nar, ini adalah utusan ke neraka.
wa wahidun fil jannah, dan satu orang masuk ke dalam surga. Menunjukkan apa? Menunjukkan tentang begitu banyaknya penduduk neraka. Dari 1000 orang, satu orang saja yang masuk ke dalam surga, sementara 999 mereka masuk ke dalam neraka. Dan masuk di dalam mereka ini adalah Ya'juj dan juga Ma'juj, yang disebutkan dalam khabar-khabar yang sahih tentang banyaknya jumlah mereka. La tazalu jahannam yulqa fiha wa taqulu hal min mazid. Dan di dalam Al-Quran Allah SWT mengatakan, yawma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid. Di hari di mana kami berkata kepada jahannam, hal imtala'ti, apakah kau sudah penuh? Kemudian jahannam mengatakan, hal min mazid, apakah masih ada tambahan? Ya, masih terus meminta kepada Allah tambahan. Dan ini menjadi dalil tentang qudratullah. Allah SWT mampu untuk menjadikan makhluk yang dia adalah makhluk yang jamad. Kemudian Allah SWT menjadikan dia mampu berbicara. Wattaqul, dan dia berbicara, hal min mazid. Maka Allah SWT dialah yang antaqa kulla syai'in. Allah yang bisa untuk menjadikan semuanya berbicara dengan kudrahnya, dengan kekuasaan Allah SWT. Hatta yadha'a Rabbul Izzati qadamah fiha qadamahu, sampai Allah SWT Rabbul Izzah. Al-Izzah ini adalah sifat bagi Allah SWT. Walillahil izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Rabbul Izzah di sini, Al-Izzah adalah sifat, dan di sini adalah idhafatu al-mawsuf ila as-sifah. Bukan berarti di sini Al-Izzah adalah makhluk di antara makhluk-makhluk Allah, tidak. Izzah di sini adalah sifat Allah. Rabbul Izzah di sini adalah idhafatu al-mawsuf ila as-sifah. Sampai Allah SWT Rabbul Izzah yang memiliki al-Izzah, yang memiliki sifat al-Izzah, meletakkan di dalamnya qadamahu. Qadamahu artinya adalah kaki Allah. Al-qadam maknanya adalah ar-rijl. Dan di sini ada penetapan sifat al-wada' bagi Allah. Yada'u artinya adalah meletakkan, dan menunjukkan tentang sifat di antara sifat-sifat Allah, yaitu al-wada'. Kemudian ada penetapan sifat al-izzah bagi Allah, karena di sini beliau sedang mendatangkan dalil yang menunjukkan sifat-sifat Allah, tapi yang menjadi intinya adalah sifat al-qadam. Baik. Dan kata fiha di dalam hadis ini maknanya adalah alaiha, yaitu di atasnya. Sehingga di sana ada riwayat yang lain, wa fi riwayah alaiha qadamahu. Sama di sini maksud dari fiha di sini adalah fi, di sini adalah ala. Sebagaimana ketika kita membahas tentang sifat ulu bagi Allah Azza wa Jalla, aamintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dengan zat yang ada di as-sama? Bisa makna as-sama di sini adalah langit yang dibangun, berarti makna fi adalah ala. Fis sama yaitu ala sama, yang ada di atas langit, itu langit yang 7. Atau as-sama di sini adalah ketinggian. Jadi fis sama maksudnya adalah di dalam ketinggian, itu Allah SWT di sana di atas. Dan sudah berlalu penyebutan tentang contoh dalil yang menunjukkan bahwasanya fi maknanya adalah ala, itu firman Allah, fasihu fil ardi, maka hendaklah kalian berjalan fil ardi, jangan diartikan di dalam bumi, tapi maksudnya adalah alal ardi, di atas bumi, karena tidak mungkin berjalan di dalam bumi atau di dalam tanah. Kemudian juga firman Allah Azza wa Jalla, wala usallibannakum fi judu'in nakhl, dan sungguh aku akan menyalib kalian di dalam pelepah-pelepah kurma, atau batang-batang kurma. Maka yang dimaksud adalah ala, di atasnya, bukan di dalam batang kurma. Jadi penggunaan fi dengan makna ala ini dipakai oleh orang Arab. Jadi fiha maknanya apa? Maknanya adalah ala, sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain, wa fi riwayah alaiha qadamahu, di atasnya. Baik. Fayanzawiya ba'daha ila ba'din. Ketika Allah SWT meletakkan kakinya di atas jahannam, dan Allah SWT dialah yang maha besar. Tidak ada yang lebih besar dari Allah SWT. Jahannam besar, tapi Allah SWT maha besar. Fayanzawiya ba'daha ila ba'din, maka merlipatlah sebagian ke sebagian yang lain. Jahannam yang demikian besarnya, ketika Allah SWT meletakkan kakinya di atas jahannam, maka dia melipat satu dengan yang lain, sehingga jadilah dia penuh. Yang sebelumnya dia masih mengatakan hal min mazid,
apakah masih ada tambahan ya Allah? Tapi ketika dia melipat, jadilah dia penuh. Wa taqul, akhirnya karena sudah merasa penuh, dia pun mengatakan qatin, cukup. Qatin adalah isim fa'il atau isim fi'il. Ya, dia adalah isim tapi maknanya fi'il. Fi'ilnya apa? Yang serupa dengan qatin, yakfi, cukup. Maka akhirnya dia merasa cukup dengan setelah Allah SWT meletakkan kakinya di atas jahannam. Dan ini adalah janji Allah SWT, karena Allah SWT berjanji untuk memenuhi neraka ini. Allah mengatakan la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Sungguh aku akan memenuhi jahannam ini dengan manusia dan juga jin. Ini adalah janji Allah SWT. La'amla'anna, sungguh aku akan memenuhi jahannam. Dan Allah SWT telah memenuhi janjinya. Itu akan memenuhi janjinya dan akan menjadikan jahannam ini menjadi penuh. Baik, disebutkan di dalam sebuah hadis yang ini menguatkan hadis yang ada di depan kita ini, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, di mana Nabi SAW mengatakan tahajjatil jannatu wan naru faqalatil nar urithtu bil mutakabbirin wal mutajabbirin wa qalatil jannah ma li la yadkhuluni illa du'afa'un nas wa saqatuhum. Surga dan juga neraka saling berhujah satu dengan yang lain. Berkata neraka, aku diwariskan dengan orang-orang yang sombong, orang-orang yang membanggakan dirinya, menyombongkan dirinya. Dan ini menunjukkan tentang bahaya sombong, karena tempat kembali orang yang sombong adalah jahannam. Diwariskan kepadanya orang-orang yang sombong. La yadkhul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya ada dzarrah, yaitu semut kecil dari kesombongan. Dan dimaksud dengan kesombongan di sini adalah batarul haqq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hati-hati dengan menolak kebenaran dan juga meremehkan manusia yang lain. Kita diajarkan untuk tawadhu, merendahkan diri kita dan menghormati orang lain. Wa qalatil jannah, dan berkata surga, mali la yadkhuluni illa du'afa'un nas wa saqatuhum. Dia mengatakan, kenapa aku tidak memasukiku kecuali orang-orang yang lemah di antara manusia, wa saqatuhum, orang-orang yang terbuang di antara mereka. Dan ini menunjukkan bahwasanya sebagian besar penduduk surga mereka adalah orang-orang yang lemah, bukan orang-orang yang memiliki pangkat, memiliki jabatan, memiliki kedudukan, tapi mereka adalah du'afa'un nas. Maka tentunya ini adalah ikram bagi mereka, karena biasanya orang-orang yang demikian mereka tidak sibuk dengan dunia dan lebih konsentrasi di dalam akhiratnya. Dan di sana ada orang-orang yang lemah tapi dia tidak bertakwa kepada Allah. Maka tentunya kelemahan dia dalam hal ini tidak menjadikan sebab bagi dia untuk masuk ke dalam surga. Ada orang yang dia lemah, dia miskin, dia fakir, dan dia menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Tapi yang dimaksud dengan du'afa'un nas di sini, mereka adalah du'afa'un nas yang mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah tabaraka wa ta'ala lil jannah, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada al-jannah, anti rahmati arhamu biki man asya'u min ibadi. Engkau adalah rahmatku, dan rahmat di sini adalah rahmah yang makhluk. Dan di sana ada rahmat yang bukan makhluk, yaitu rahmat yang merupakan sifat Allah Azza wa Jalla yang terkandung dalam nama Allah Azza wa Jalla Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Arhamu biki man asya'u min ibadi, aku merahmati denganmu, itu dengan surga, siapa yang aku kehendaki dari hamba-hambaku. Wa qala lin-nar, dan Allah SWT berkata kepada neraka, innama anti azabi, sesungguhnya engkau adalah azabku. Wa'adzimu biki man asya'u min ibadi, aku mengazab dengan dirimu orang yang aku kehendaki dari hamba-hambaku. Wa likulli wahidatin minhuma mil'uha, dan bagi masing-masing dari keduanya, baik surga maupun neraka, mil'uha, penuhnya. Artinya masing-masing dari keduanya akan dibuat penuh. فَأَمَّا النَّارِ فَلَا تَمْتَلِئُ حَتَّى يَضَعَ رِجْلَهُ فَتَقُولُ قَطْ قَطْ. Adapun neraka, maka dia tidak akan penuh sampai Allah SWT meletakkan rijlnya.
Dan rijl ini adalah nama lain dari qadam. Sampai Allah SWT meletakkan rijlnya, fataqul, kemudian Jahannam mengatakan qad, yakfi, cukup ya Allah. Fahunalika tamtali'u, maka di sanalah neraka akan penuh, yaitu ketika Allah SWT meletakkan kakinya di atas Jahannam, wa yuzwa ba'daha ila ba'din, dan akan dilipat sebagian ke sebagian yang lain. Wala yadhlimullahu azza wa jalla min khalqihi ahadan, dan Allah SWT tidak menzalimi seorang pun dari makhluknya. Mereka masuk ke dalam Jahannam adalah karena kezaliman mereka. Wa ma zalamahumullah, Allah SWT tidak menzalimi mereka, walakin kanu humuz zalimin, tapi mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri. Sudah diutus kepada mereka Rasul, diturunkan kepada mereka kitab, diberikan kepada mereka qudrah untuk taat kepada Allah, diberikan mereka iradah, diberikan mereka petunjuk dan mengetahui mana yang salah, mana yang benar. Allah tidak menzalimi mereka, tapi mereka lebih memilih jalan kekufuran. Wa ammal jannah, adapun surga, fa innallaha azza wa jalla yunshi'u laha khalqan. Adapun surga, maka Allah SWT menciptakan untuknya khalqan. Surga adalah makhluk Allah yang sangat besar juga. Ya, ketika masuk penduduk surga, maka di sana ada tempat yang masih kosong. Apa yang Allah lakukan? Allah SWT menciptakan ya makhluk dan memasukkan mereka ke dalam surga. Ini adalah keutamaan dan karunia yang Allah berikan kepada mereka. Diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian mereka masuk ke dalam surga. Sehingga penuhlah masing-masing dari surga maupun neraka. Sebagian ahlul bid'ah, mereka mentakwil sebagaimana mereka melakukan ini pada sifat-sifat yang lain. Ya sifat dhahik yang ditakwil oleh mereka dengan iradatu ats-tsawab, ya kehendak untuk memberikan pahala. Dan di sini mereka juga mentakwil. Ya seperti kaidah-kaidah mereka sebelumnya, menganggap bahwasanya menetapkan sifat al-qadam, ar-rijl bagi Allah Subhanahu wa taala ini adalah tashbih. Karena makhluk memiliki rijl dan juga qadam, memiliki kaki, maka kita tidak boleh menetapkan sifat kaki bagi Allah Azza wa Jalla. Lalu apa yang dimaksud dengan rijl? Mereka mengatakan yang dimaksud dengan rijl di sini adalah jamaah, yaitu ta'ifah, sekelompok. Jadi mereka menganggap bahwasanya ya sampai Allah SWT menaruh di dalamnya jamaah manusia sehingga melipatlah neraka sebagian ke sebagian yang lain. Jadi dia terlipat karena dimasukkan ke dalamnya jamaah atau beberapa orang manusia. Mereka berdalil dengan ini karena orang Arab mengatakan rijlu jarad, maksudnya adalah sekelompok serangga. Sehingga dari sini mereka mengatakan rijl di sini maknanya adalah jamaah. Namun apa yang mereka katakan adalah ucapan yang batil. Ini adalah mentahrif sifat di antara sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Di antara yang menunjukkan tentang kebatilannya di dalam hadis ini, Nabi SAW mengatakan yadha'a, dan beliau tidak mengatakan yulqiya. Beda antara yadha'a dengan yulqiya. Yadha'a artinya adalah meletakkan. Adapun yulqiya maka maknanya adalah melemparkan. Kalau yang dimaksud adalah rijl di sini adalah jama'atun minan nas, maka harusnya apa? Melemparkan. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha. Demikian Allah SWT memperlakukan mereka yaitu dengan melemparkan, bukan meletakkan. Tapi di sini Allah SWT meletakkan. Kemudian juga rijl di sini diidhafahkan kepada Allah SWT. Dan kita tahu bahwasanya sesuatu yang diidhafahkan kepada Allah maka harusnya ini adalah tasyrif, pemuliaan. Padahal di sini mereka adalah, kalau misalnya dimaknai dengan rijl di sini adalah jama'atun minan nas, maka harusnya mereka ini dihinakan, bukan dimuliakan. Kemudian di antara yang membatalkan takwil ini, di dalam lafaz yang lain memang ada lafaz apa? Hatta yadha'a rijlahu. Tapi dalam lafaz yang lain, hatta yadha'a fiha qadamahu. Dan ini tidak bisa ditakwil dengan jama'atun minan nas. Kalau mereka rijl masih bisa mereka permainkan, meskipun ada bantahnya tadi. Tapi ketika datang dengan lafaz qadamahu, apa yang bisa mereka lakukan? Qadam, ya qadam, dia adalah kaki. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka menetapkan sifat al-qadam bagi Allah Azza wa Jalla sesuai dengan keagungannya, tidak sama dengan kaki yang dimiliki oleh makhluk. Dan datang dari Abdullah bin Abbas, dan sudah berlalu ketika menafsirkan ayat kursi, bahwasanya kursi adalah tempat dua qadam Allah SWT,
Ini datang dari sahabat Abdullah bin Abbas, dan tentunya beliau tidak berbicara dalam hal yang gaib seperti ini kecuali beliau mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.